Dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Gimana mitra JC? Kabarnya mudah-mudahan mitra selalu sehat. Kembali lagi bersama Bang Dipo Usman tentunya dalam program Bincang Sehat kerjasama Radio JC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Bekerja sebagai badai ihsan dalam pelayanan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik sekali, terutama para bumil yang tentunya yang lagi program untuk proses menuju persalinan. Kayaknya ini pas banget nih tema yang kita akan angkat pada hari ini, yaitu manfaat senam hamil untuk persalinan bersama Bidan Anes Tiawanti AMKEP yang tentunya hari ini akan berbagi cerita seputar senam hamil. Apa sebenarnya manfaat dari senam hamil tersebut? Mungkin juga buat mitra JC yang ingin bertanya nanti bisa langsung bertanya melalui kolom komentar ya di channel YouTube ataupun Facebook. Dan saat ini kita juga live melalui Radio JC di 107.7 FM. Langsung saja kita akan menyapa Ibu Bidan Anes atau Mbak Anes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Anes, warahmatullahi apa kabar Mbak Anes? Ya, baik, boleh lebih dekat lagi Mbak Anes. Nah, baik. Terima kasih Mbak Anes sudah bergabung hari ini. Iya. Hari ini kita temanya unik juga nih, berkaitan dengan senam hamil untuk persalinan. Jujur Bang Dipo salah satu ya memiliki istri yang alhamdulillah ini program senam hamil selalu dijalankan. Alhamdulillah. Kebetulan juga alhamdulillah di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Jadi tahu betul bagaimana manfaat dari senam hamil itu sendiri gitu ya. Walaupun nggak spesifik. Nah hari ini kita akan bahas lebih spesifik lagi bersama Bu Bidan Anes atau Mbak Anes. Aku manggil Mbak Anes aja ya. Mbak Anes aja, Mbak Anes Dipo, aja. biar lebih enak, lebih akrab. Ya Mbak Anes, karena ini Mbak Anes pertama kali ketemu di JC TV ataupun di Radio JC. Mbak Anes silakan menyapa dulu mitra yang sedang menyaksikan siaran kita hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi mitra JIC. Saya Bidan Anes Tiawanti dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Kebetulan saya ada di Klinik Prima. Iya. Yang Klinik Prima yang tentunya ini juga buat mitra JC. Yang ini kayaknya rekomendasi banget ya buat mitra yang pengen berobat tanpa perlu ngantri. Jadi udah langsung di backup semua sama tim kesehatan dan insya Allah pelayanan maksimal. Bang Dipo semenjak udah biasa di Prima jadi seneng di Prima sih sebenarnya. Alhamdulillah kalau Bang Dipo nyaman di Prima dengan layanan kami. Iya, soalnya kan ada sofa, kalau nunggu tuh ada sofanya, kamar mandinya juga khusus, baru tempatnya nggak serem gitu maksudnya. Nggak kayak rumah sakit ya Bang? Iya, kayak rumah ya lebih tepatnya. Jadi mitra JC rekomendasi banget buat mitra yang pengen berobat di Rumah Sakit Islam Sukapura, yaitu Klinik Primanya. Baik, kita akan bicara seputar senam hamil. Apa sebenarnya manfaat senam hamil untuk persalinan? Nah, ini gimana nih? Mbak Anes boleh cerita dulu senam hamil menuju persalinan itu seperti apa sih? Oke, jadi sekarang Anes jelasin senam hamilnya itu sendiri ya. Senam hamil itu adalah suatu bentuk atau kegiatan positif tuh, yaitu ditujukan latihan gerak untuk ibu hamil untuk mempersiapkan kehamilannya sampai persalinan menuju persalinan yang aman, cepat dan spontan. Jadi senam hamil itu tuh manfaatnya banyak banget Bang untuk ibu-ibu hamil, apalagi ibu-ibu yang baru anak pertama begitu. Kenapa harus anak pertama yang? Karena anak pertama itu dari dia hamil aja excited banget. Terus yang kedua, dia itu belum tahu gimana nih nanti lahiran. Mendingan lah. Banyak kan teman-teman pada bilang, banyak kan lahiran sesar aja lah, nggak usah lahir normal karena nggak tahu posisinya gimana, cara ngedennya gimana. Nah di senam hamil itu banyak banget kegiatan-kegiatan pelatihan geraknya itu Bang yang bisa membuat persalinan kita tuh insya Allah lancar. Kita tahu teknik pernafasannya begitu. Iya, jadi
Luar biasa ya, manfaatnya banyak banget ya, apalagi buat mitra JAC yang pengen persalinannya itu lebih ke normal gitu ya. Jadi lebih mudah atau gimana tuh? Lebih ke normal pastinya dan lebih mudah karena kan nanti di situ tuh tujuannya senam hamil pun itu sendiri kan untuk memperkuat sama mempertahankan elastisitas otot perutnya, otot rahimnya, sama otot panggulnya. Di situ kan ada ligamen-ligamen tuh Bang. Nah, itu bisa membuat bikin elastisitasnya begitu. Jadi pas itu kan istilahnya persalinan itu jadi lebih enak, lebih nyaman. Terus nanti dia ketika persalinan gitu ya. Walaupun dia pun nanti sesar, kita udah olah tubuh Bang. Itu bikin kita kurangin stres. Memperbaiki sirkulasi darah juga kita. Itu enak banget. Dulu Anes sih pribadi ya nggak senam hamil. Nggak, kenapa? Karena Anes walaupun bidan, Anes kan biasanya itu ada kelas hamilnya tuh Bang. Lagian kan Mbak Anes mau udah tahu lah gimana tekniknya di rumah juga udah melakukan. Ya alhamdulillah. Tapi bagi kita yang dia itu yang nggak tahu. Nggak tahu itu sesuatu yang wah banget gitu ya. Bener banget, alhamdulillah banget. Jadi pas lagi hamil tuh kan kita senam hamil itu biasanya di trimester 2 sampai trimester ketiga. Trimester kedua itu artinya di bulan keberapa tuh? Di bulan 24 minggu Bang. Oh, di 24 minggu ya? Di 24 minggu. Karena kan perutnya udah makin besar. Banyak keluhan-keluhan kayak dia nggak bisa tidur, terus dia kayaknya sesek. Nah, di senam hamil itu kita bakal ngajarin itu semua. Oke. Jadi kalau usianya sudah 24 minggu artinya sudah kalau hitungan bulan sih berarti udah hampir 6 bulan ya? Iya, betul. Itu dianjurkan banget untuk senam hamil. Tapi ya itu udah ACC sama dokternya objinnya dulu tuh Bang. Jadi syaratnya pun senam hamil itu ya kalau misalkan dia ada riwayat perdarahan, terus itu dia nggak disarankan. Nggak bisa Bang. Oh, berarti nggak semua ya? Yang penting di ACC sama dokternya, nggak semua bisa senam hamil. Walaupun dia pernah riwayat sesar boleh aja sih. Kita kan namanya ikhtiar ya untuk menjadi persalinan normal. Betul. Gitu. Oh, berarti senam hamil ini dilakukan di usia kandungan 24 minggu. Insya Allah 24 minggu. Oh, artinya kalau yang 3 bulan atau boleh aja sih olah-olah gerak otot itu biasanya kalau yang 3 bulan itu kebanyakan ke yoga Bang. Oke. Yoga hamil. Berarti kalau kita misalnya melakukan ataupun melaksanakan senam hamil gitu, terutama buat ibunya, apakah ini juga akan berpengaruh kepada anak yang dikandungnya? Alhamdulillah berpengaruh banget. Berpengaruh. Misalkan ada yang mau reposisi janin, taruhlah dia masih di sekitar 8 bulan sungsang nih. Kita coba reposisi dengan senam hamil. Terus yang tadinya bayinya denyut jantungnya nggak bagus, kan senam hamil ada gerakan yang miring atau gerakan senam Kegel itu insya Allah sih bisa bikin pernafasan bayinya di dalam itu nyaman banget Bang. Jadi senam hamil itu untuk ibu sama bayinya top ya. Selain juga kalau menurut cerita dari istri Bang Dipo sih katanya kalau waktu senam hamil tuh dikasih makanan yang bergizi juga, kemudian juga dicek detak jantungnya ya. Betul banget. Pokoknya setiap mau senam hamil tuh ada persiapannya. Okay. Tapi biasa kenapa ya selalu anak pertama yang senam hamil gitu yang melakukan ini, yang anak-anak kedua atau anak ketiga bahkan anak ke-11 mungkin udah expert kali ya anak ya balik lagi tuh Bang, anak pertama itu kan nggak tahu caranya gimana mengejan dan segala macam. Berarti nanti di sana diajarin dibantuin ya pas senam hamil itu nanti ada posisi yang ini loh caranya buat ngeden, ini loh teknik pernafasannya, walaupun nanti pas aplikasinya juga panik ya, tapi setidaknya kita udah punya ilmu begitu. Iya, artinya kan ada ilmu ngeden juga ya. Artinya, ada banget Bang. Karena kan benar ini Bang Dipo juga ngerasain waktu pas anak pertama ya. Kebetulan waktu itu di Sukapura juga. Dan ditangani oleh bidan yang sama dan dia ngajarin senam hamil. Baru dikasih tahu, ayo Bu ikutin yang udah pernah saya ajarin gitu di sana. Iya. Dan alhasil sih alhamdulillah. Normal Bang. Normal alhamdulillah dua-duanya. Dan ini juga bermanfaat pastinya ya. Iya. Membuat ketenangan lah buat ini pasti ya. Bikin relax banget Ibu. Jadi misalkan kita kan kayak kita aja yang nggak hamil, olahraga aja buat tidur aja tuh langsung enak gitu kan. Apalagi nih yang hamil ada 2 ngurus diri sendiri sama bayinya, terus kita senam hamil, insya Allah tidur kita lebih enak. Orang-orang pasti membayangkan begini Mbak Anes, kalau ketika bicara senam kan kita tahu ya gerakannya itu kan
mantep ya. Bukan apa sih, bukan bahasa Bang Dipo langsung mantep. Pokoknya dia gerakan tubuhnya itu over gitu, khawatir gitu. Sebenarnya boleh dijelasin sih seperti apa sih senam hamil itu, biar Mitra JC terluaskan nih informasi ini nih. Kalau untuk teori-teorinya itu lebih baiknya sih kita langsung praktek ya Bang. Ya bisa. Tapi mungkin nggak praktek di Ya, sini. nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kan ada istilahnya senam Kegel, ada yang apa namanya? Yang pasti sih kebanyakan pada senam Kegel, karena senam Kegel itu untuk persiapan kita mengejan. Senam Kegel itu kayak apa, bola atau gimana? Oh bukan, itu yang pakai berting ball ada juga, itu bikin oke. nyaman juga. Senam Kegel tuh tiduran, terus kita agak diangkat kakinya gitu, di kembang kempis maaf, di alat vaginanya seperti itu. Iya. Tapi capek nggak sih orang yang ikut senam hamil tuh? Lebih enak untuk senam hamil Bang, karena itu kebanyakan teknik pernafasan. Dan insya Allah nggak akan capek. Oke. Nggak akan capek sih kalau itu, karena dia nggak terlalu banyak gerakan, banyak banget, nggak. Hanya di organ-organ inti saja ya. Yang Dari atas ke bawah, dari bawah itulah Bang. Tapi kalau dari ini nggak ngaruh ya? Maksudnya dari misalnya ya paling cuma stretching sebelum senam hamil, stretching biasa ya ada. Tapi yang utamanya tadi ya, mulai dari tidur, kaki diangkat, ya, kemudian juga goyang-goyang ke kanan kiri gitu ya. Kayak gitu, ada banyak sih Bang. Lebih enaknya sih ya praktek langsung kita appointment aja. Iya, yang pasti nggak ngangkat barbel gitu ya. Enggak, itu namanya gym Bang. Itu gym ya. Tapi bener loh, ada manfaatnya ya. Termasuk juga yang yang ini loh Mbak Anes, yang bola itu. Iya, itu buat kalau lagi mules pakai bola itu. Jadi insya Allah mulesnya itu lebih teratur, terus pembukaan persalinan itu lebih cepet Bang. Oke. Ya, jadi kan kita kayak nyaman, terus apalagi dibantu sama bidannya direlaksasi, itu lebih enak banget. Berting ball namanya kalau nggak salah. Berting ball. Iya. Nah, kalau kita kembali deh untuk senam hamil di Rumah Sakit Islam Sukapura, masih jalan seminggu sekali atau perjanjian atau setiap hari? Alhamdulillah seminggu 2 kali di hari Rabu dan Sabtu, dan itu juga perjanjian karena kita menyiapkan tenaganya sama perkumpulan ibu-ibu hamilnya. Jadi biar lebih enak kalau misalkan ketemu sama ibu hamil kan bisa saling cerita gitu Bang. Dan lagi-lagi bisa lebih tenang lagi ya. Betul karena banget. Kan proses menuju persalinan itu kan sesuatu yang dikhawatirkan buat ibu hamil, apalagi yang pertama-tama, termasuk Mbak Anes juga ya. Iya. Pasti tetap ya deg-degan juga. Pasti tetap deg-degan juga waktu pas hamil pertama kali. Ya. Jadi ini pentingnya ya untuk senam hamil sih bukan hanya sebatas untuk ini aja ya. Di situ dimana ada sharing, ada selain sehat juga dan ada. Jadi nanti kan lebih dekat sama bidannya nih. Misalkan kayak Bang Dipo kemarin sama istrinya di rumah sakit. Nah, diajarin nih yang kemarin gimana. Jadi lebih mendekatkan kita sama pasiennya. Intinya sih dari senam hamil itu kan ada kelas ibu hamil juga gitu. Nah, itu kalau misalnya 6 bulan itu prosesnya apakah wajib rutinkah atau pas lagi sakit aja atau gimana gitu? Kalau untuk itu baiknya sih seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Baiknya, tapi kalau misalkan memang nggak ada waktu ya 2 minggu sekali. Karena kan di rumah juga senam hamil itu di rumah bisa kita lakuin sendiri Bang. Gerakannya itu mudah diingat. Jadi misalkan nggak bisa ikut kelas hamil ya bisa di rumah sambil stretching itu pagi nih bangun tidur kayak gitu. Termasuk juga ini akan berpengaruh kepada otak ataupun ini nggak sih kayak nanti kedepannya anak itu akan jadi anak yang cerdas gitu-gitu. Insya Allah kalau misalnya kedepannya anak yang cerdas itu juga dari didikan kita juga Bang. Selain itu didikan bisa, itu bisa Bang. Itu bisa kan karena kan diajarin dari sekarang nih. Kita harus mengolah tubuh kita. Itu bisa banget bikin anak kita jadi ibu saya excited nih sama saya. Jadi kayak ada rasa seneng gitu loh diperhatikan sama ibunya dengan dia mengikuti kegiatan-kegiatan hamil begitu. Nah, kalau misalnya tadi kan ada beberapa hal-hal yang tidak dianjurkan untuk melakukan senam hamil. Salah satunya adalah pendarahan. Kemudian juga tadi apa? Enggak lagi hipertensi ibunya. Terus enggak lagi mual muntah yang hebat. Karena ada juga yang masih trimester 2 tuh masih mual muntah yang hebat Bang. Oh, berarti kalau udah mual muntah itu kayaknya tidak dianjurkan ya? Kita buat konsen ke senam hamil aja nggak bisa, apalagi untuk ngurusin mual muntahnya itu kan. Baiknya sih dia dalam keadaan sehat.
Karena kan setiap orang kan beda-beda ya. Betul, Ada yang selama 9 bulan itu mual muntahnya itu, ada juga yang benar-benar nggak merasakan sama sekali Iya, gitu ya. banyak banget. Makanya yang itu yang benar-benar sehat, dia nggak perdarahan, nggak keluar air-air, sama nggak lagi mual muntah dan tidak hipertensi. Yang pastinya ACC sama dokter kebidannya atau bidannya sendiri itu. Begitu Bang. Iya. Nah, kalau misalnya program senam hamil yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, itu kalau misalnya dia di bidan mana gitu atau di klinik mana gitu, kita bisa senam hamil di RSCJ Sukapura. Bisa banget. Mau dia di klinik mana, senam hamil di Sukapura, insya Allah bisa banget. Yang penting dengan perjanjian, karena kita kan akan butuhin tenaga juga. Bisa banget di hari Rabu dan Sabtu. Dan hari Rabu dan hari Sabtu. Dan jangan lupa untuk janjian. Nanti yang instrukturnya tetap dari bidan-bidan ya? Dari bidan-bidan juga, nggak ada dari perawat. lain ya? Nggak. Insya Allah bidan-bidan situ udah terlatih Bang. Iya, artinya kan ini buat para bunda, para ibu mungkin lebih nyaman kali ya. Iya, lebih nyaman. Karena kan pasti perempuan ya. Insya Allah bidan perempuan Bang. Enggak maksudnya. Insya Allah semuanya bidannya Coba perempuan. bidan perempuan. Dan ibu-ibu juga kan artinya perempuan. Jadi Iya. komunikasi lebih enak gitu. Ya biasanya nanti jadi ajang curhat juga Bang. Ini Ajang kehamilan curhat ya? saya kayak gini ya, ini Oh, gimana ya bukan kayak rumah gitu. tangga ya? Oh bukan, untuk kehamilannya. Nah, ini penting banget nih buat Mitra JC yang pengen dalam proses pada saat melahirkan atau saat mengandung ini perlu untuk melaksanakan senam hamil. Betul. Ya, supaya untuk yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Anes bahwa ini akan sangat bermanfaat terutama ketika nanti bersalin dan lebih edukasinya tuh semakin banyak, jadi meminimalisir kepanikan yang ada gitu. Pastinya iya pasti banget. Itu ibu-ibu biasanya kan kalau misalkan aduh gimana tarik nafasnya ya, cara posisinya gimana ya, nanti di senam hamil itu akan dijelaskan. Karena memang susah banget Bang. Perut gede, kita Iya sih, harus narik kaki itu nggak tahu gimana caranya. Saya ya udah kan? merasakan Iya, itu udah dia. bertahun-tahun ya. Nah iya itu kan makanya Iya. di situ insya Allah yang penting kita udah tahu ilmunya aja sih, walaupun nanti di saat aplikasinya pun panik pasti. Iya, benar ya. Bukan hanya ibu hamil, bidan pun ketika hamil juga pasti panik ya. Iya. Apa enggak juga? Panik. Tetap ya. Tetap panik. Karena Tetap panik. Iya, berarti itu manusiawi ya. Betul sebenarnya. banget, Jadi makanya manusiawi. harus dikuatkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif pastinya. Jadi senam hamil itu sendiri tuh jadi kayak buat anak yang pertama ya. Jadi effort tuh buat salinan normal gitu loh Bang. Oh ini saya udah tahu nih. Saya sendiri pribadi akhirnya wah saya harus lahiran normal nih karena saya udah tahu ilmunya kan, teknik-tekniknya begitu. Alhamdulillah Allah mengizinkan ya lahiran normal. Iya, karena ini karena ada salah satu efek positif ya ketika lahiran normal itu ya, sebenarnya lebih ini aja ya Mbak Anes ya. Ketika sudah selesai, ketika sudah keluar bayinya, tubuh katanya lebih enak aja gitu ya. Alhamdulillah lebih enak. Terus kalau misalkan bukannya membandingkan sama yang sesar Sesar ya ya? Bang, bukan sama sekali. Dan tentu kalau bicara tentang sesar juga sebenarnya tidak mengurangi rasa sayang atau rasa sama sakit aja, ibu ya. sama aja, ya. sama-sama. Yang penting kita udah tahu lah gimana ilmunya dulu dalam mengolah tubuh sama menghadapi kehamilan dan persalinannya. Nah, Begitu. menuju persalinan juga tetap dilakukan senam hamil juga. Mbak Harus Anes? Bang. Oh, sampai menuju lahiran atau persalinan. Karena pada saat mules aja tuh kebanyakan orang pengen teriak-teriak ya Bang. Kalau kita tahu teknik pernafasan, kita tahu teknik relaksasi dari senam hamil, insya Allah itu mengurangi banget gitu. Oke. Kayak oh ya kemarin ilmunya begini nih untuk pernafasan, Iya, udah iya. ditenangin gitu. Apalagi pas tahu bidannya yang ngajarin dia senam hamil, ya kan udah ada chemistry-nya istilahnya. Iya, jadi Harus lebih banget enak Bang, ya. bener. As pribadi aja waktu pas lagi hamil itu, pas lagi lahiran, Aha. ya jalan-jalan, ya ngikutin senam yang kemarin Anes lihat maksudnya di program-program senam hamil. Iya. Alhamdulillah sih Bang, terlaksana juga dan lebih enak aja di badannya gitu. Gitu ya. Dan ini juga berefek juga setelah udah persalinan ya. Alhamdulillah sih berefek juga. Tetap nanti setelah lahiran ya badan ngerasa capek Bang, habis ngeden kan ya. Iya, Cuman iya. kalau misalnya kita tahu oh kita harus begini nih, stretchingnya harus begini nih setelah lahiran gitu. Nah, hal-hal apa saja sebenarnya yang dilarang bagi ibu hamil gitu loh Mbak Anes? Yang ya supaya badan itu tetap baik gitu.
hal-hal Ada nggak sih yang dilarang. yang dilarang gitu untuk ibu hamil? Ibu hamil tuh harus seneng kalau menurut Anes. Harus seneng. Iya, harus seneng, Itu bener. kayaknya kunci banget ya. Iya, kalau ibu hamil udah stres kesananya tuh ya udah nggak bakalan bisa itu. Intinya kuncinya ibu hamil itu stres, dan ibu hamil itu bukan sakit. Karena kan banyak kan mereka bilang aku mual muntah, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita mindsetnya sudah seperti itu, insya Allah sampai ke depannya juga ya bakal dia bilang dia sakit begitu. Karena kalau misalkan kita bilang, oh saya hamil nih, saya harus senang nih ada anak saya, kayak gitu. Jadi dia nggak bakalan ada rasa sakitnya, walaupun memang ada mual muntah yang mengganggu. Iya, bener-bener. Nah, makanya butuh yang namanya sharing, butuh namanya ilmu, apalagi anak yang pertama ya, yang belum memiliki pengalaman. Kalau mau nanya sama orang juga khawatir tidak tepat. Betul gitu sekali, benar-benar banget. Jadi ke ibu hamil yang pasti syarat-syaratnya ya harus senang bang, pasti itu banget. Tapi kalau misalnya kehamilan kembar juga nggak ada masalah ininya, treatmentnya. Kehamilan kembar itu yang pasti untuk senam hamil. Iya, senam hamil. Untuk senam hamil, untuk alat itunya aja sih bang, untuk persiapan pernapasan. Karena kan dua bayi ya. Oke. Kalau misalnya kita nggak gerak, itu bakalan badan kayaknya Oke. sirkulasi darahnya juga nggak bakal bagus bang. Karena dia Justru kan malah dua bayi. dianjurkan banget ya. Insya Allah dianjurkan, walaupun nanti aplikasinya dia lahirannya entah bisa normal, Atau alhamdulillah. sesar. Kalau sesar yang penting kita udah tahu nih, ini ada anak dua gitu kan. Satu aja kita kadang suka maaf ya kalau ngeluh atau begitu ya kan, ini dua gitu kan, dia harus berjuang. Nah itu nanti sirkulasi darahnya ke anaknya pun bakal baik bang, karena kan pasti ada soal hamil kembar itu ada yang satu plasenta, dua tali pusat, atau misalkan ada dua plasenta juga, itu asupan oksigennya lebih bagus. Oke. Nah, kalau senam hamil di Rumah Sakit Islam Sukapura, selain fasilitasnya itu diberikan informasi edukasi ya, tentang proses lahiran, itu apa aja nanti yang akan diperiksa? Yang diperiksa pertama kan pasti tensinya, Tensi juga. Pada saat senam hamil dicek insya Allah tensi dulu. dicek dulu bang. Kalau bisa di hipertensi kan dia nggak Oh, boleh. Nanti kan oke. walaupun gerakannya itu santai, tapi kan tetap kalau hipertensi kan dia harus istirahat dulu. Kita cek lagi. Kalau misalkan dia oke, ya alhamdulillah kita bisa ngelaksanain senam hamil Karena nggak gitu. semua ya. Terus nanti ada kasurnya. Oh, ada kasurnya. Ada kasur senam hamilnya juga, atau alasnya begitu di situ. Insya Allah sih tempat kita ruangannya nyaman. AC ya. Nggak boleh gerah bang kalau misalkan orang hamil. Oh, enak banget. Kalau Udah capek panas lagi. pokoknya kita senam, insya Allah di sana tuh nggak gerah, tempat tidurnya tempatnya nyaman, dia nggak boleh gerah, dan ibu hamilnya itu juga harus pakai pakaian olahraganya tuh yang nggak sempit, terus gunakan pakaian dalamnya juga yang longgar lah, nggak longgar juga. Intinya bikin kita pernafasannya tuh enak gitu. Betul. Bang. Kalau ibu hamil udah senam terus keringetan panas, kayaknya bakal emosi ya bang. Iya sih. Takutnya bidannya yang dia marahin nanti kalau panas. Bisa jadi sih bang. Bisa jadi. Iya ya. Berarti jadi harus yang harus dipersiapkan buat ibu hamil ya, itu yang pertama tadi, jangan pakai baju-baju yang ketat-ketat ya. Jadi lebih yang longgar aja, biar yang kedua insya Allah nyaman ya. Iya, tapi bukan juga pakai daster ya bang. Oh gitu kan ya? longgar kan daster ya. Bener. Enggak, itu kan kalau misalkan daster itu kan agak gede ya. Ya Betul. Istilahnya pakaian kita yang sehari-hari kita pakai, yang sehari kita pakai tapi nyaman dan baju itu olahraga lah ya. Ya olahraga hamil. Olahraga hamil ya. Kalau misalnya memang pakai kaos aja dia udah oke ya nyaman, ya nggak masalah gitu. Oke. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup, Mbak Anes ya, di perjumpaan kita hari ini, manfaat, mungkin ada beberapa mitra JC yang ketinggalan di, mungkin tadi ada yang baru gabung gitu ya. Kita ulang sekali lagi nih, kira-kira apa manfaat senam hamil untuk persalinan nanti? Manfaatnya itu bisa mempersiapkan kehamilannya Itu dari satu. mulai hamil sampai menuju persalinan yang aman, cepat dan spontan. Yeah. Yang kedua, tubuh kita menjadi lebih rileks, memperbaiki sirkulasi darahnya. Oke. Terus yang ketiga, tidur kita jadi nyenyak. Biasanya kalau sudah trimester 3 itu tidur nggak nyenyak, perut besar. Nah, oke. terus yang terakhir, yang pasti di senam hamil itu kan ada kelas ibu hamil ya. Nah itu bisa kita Edukasi ya. edukasi sama pasiennya, dan kita bisa
saling sharing. Iya, iya. Jadi apa yang ada masalahnya kan bisa itu, dan jadi pasiennya itu lebih enak gitu loh Bang. Gitu. Dan yang terakhir poinnya adalah ibu hamil harus senang. Senang. Harus senang. Pokoknya apapun yang ia minta kalau bisa Betul, diturutin. karena hamil itu bukan sakit, hamil itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang percaya sama kita. Nih, tepuk Diberikan tangan dulu anak. buat ibu-ibu yang ada di Indonesia, dunia, bahkan akhirat ya. Ya Gitu, dunia dan Bang. akhirat ya. Terima kasih Mbak Ya, Anes sama-sama, sudah bergabung Bang. hari ini, sudah memberikan banyak edukasi ya. Walaupun tema kita sangat sederhana sekali, tapi ini sangat bermanfaat banget Insya ya, Allah terutama bermanfaat. buat para ibu ya. Kita doakan juga buat para ibu mungkin yang saat ini sedang mengandung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan proses Amin, ya Allah. kelahirannya. Ataupun buat para bunda yang belum mengandung, mudah-mudahan Semoga dipercepat dan dimudahkan dalam Amin, ya urusannya. Allah. Pasti ya, harapan kita semuanya seperti itu ya Mitra Betul, JC ya. amin. Dan tentunya buat Mitra JC juga kami sampaikan bahwa Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura ini sangat ramah terhadap anak dan ibu hamil Mitra JC. Jadi dokter spesialis kandungannya aja ada banyak ya, ada 6 apa Ada 7? 6. Ada 6 ya. Ada 6. Iya, 2 perempuan, 4 laki-laki ya. Betul kalau nggak sekali, salah ya. Tahu banget ya Bang Dipo ya. Bang Dipo sering main ke Adawiyah soalnya udah kenalan sama. Ada biayanya juga enak tempatnya Iya. ya. Jadi Mitra JC nggak usah khawatir. Pokoknya kalau di Rumah Sakit Islam Sukapura untuk lahirannya Bang Dipo udah testimoni 2 anak Bang Dipo di sana Alhamdulillah, semua. terima kasih Bang Dipo atas kepercayaan pada Rumah Sakit Islam. Bahkan saudara Bang Dipo rata-rata di situ semua Oh, karena alhamdulillah. pelayanannya cepat dan enak pastinya ya. Amin. Jadi silakan Mitra JC kalau mau lahiran di Rumah Sakit Islam Sukapura ada di ruang Adawiyah ya. Nanti Iya, insya Allah betul. nanti diarahin ke situ dan tidak bercampur dengan pasien lain. Dan selanjutnya juga buat Mitra JC yang ingin konsultasi berkaitan dengan kesehatan baik itu ibu hamil ataupun anak ataupun apapun yang lainnya, Bang Dipo sih sarankan untuk bisa langsung aja ke Klinik Prima Mitra JC. Itu samping dari dari Masjid Darus Syifa ya. Betul. Apalagi itu yang belum tuh, udah semua ya. Ada kontak personnya dari Klinik Prima. Kalau misalnya mau boleh. tahu-tahu ada, Ya, insya boleh, Allah. minta. Oke, kontak person Klinik Prima di 0895 2655 9916. Apa loh, luar biasa. Itu di hari dan jam kerja ya Bang. Insya Allah akan kita jawab semuanya. Iya, silakan Mitra JC ya. Jadi di sana, dan untuk informasi lebih lanjut juga bisa follow Instagram RSIJ Sukapura Kelapa Gading. Jadi di situ informasinya mulai dari jadwal dokter, termasuk juga jadwal dari Klinik Prima itu Betul sendiri. sekali. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Anes Sama-sama, sudah Bang bergabung Dipo. hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Dan insya Allah kita akan segera memasuki waktu sholat Jumat. Artinya Jakarta Islamic Center juga mengajak untuk Mitra JC, terutama buat para ikhwannya untuk melaksanakan sholat Jumat di Jakarta Islamic Center. Dan saya Bang Dipo Usman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih Mbak Anes. Ya, sama-sama, Dan Bang Dipo. dari Rumah Sakit Islam Sukapura Kelapa Gading, saya Bang Dipo Usman. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.